semua. Perkenalkan, nama saya Antika Priscilla dari program S1 Kebidanan Universitas Multiwaluyo. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menyoroti sebuah isu yang seringkali luput dari perhatian, padahal menyangkut kehidupan banyak orang. Isu yang menyentuh hati, menyentuh nurani, dan menantang kita untuk bertindak lebih adil, yaitu marginalisasi dalam kebidanan. Dalam sistem kesehatan, kita sering membicarakan teknologi, fasilitas, dan kebijakan. Tapi, jarang sekali kita membahas tentang mereka yang tidak mendapatkan ruang untuk didengar. Para bidan yang bekerja di garis terdepan, dan para ibu dari kelompok rentan yang masih kesulitan mengakses layanan kesehatan yang layak. Marginalisasi dalam kebidanan terjadi ketika bidan tidak diberikan peran, dukungan atau pengakuan yang setara dalam sistem kesehatan. Meski berperan penting dalam pelayanan ibu dan anak, bidan seringkali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan medis, terbatas akses pelatihan, dan dianggap sebagai profesi pendukung semata. Contoh di masyarakat, yang pertama, bidan di desa terpencil sering bekerja sendiri tanpa fasilitas memadai, namun jarang mendapat perhatian dari pemerintah atau tim medis pusat. Yang kedua, yaitu dalam rumah sakit, pendapat bidan sering diabaikan, padahal mereka yang lebih dekat dan intens berinteraksi dengan ibu hamil. Yang ketiga, yaitu kebijakan kesehatan, sering dibuat tanpa melibatkan perwakilan bidan, padahal mereka memiliki pengalaman langsung di lapangan. Yang keempat, yaitu gaji dan tunjangan bidan, terutama yang non-PNS, masih jauh di bawah profesi kesehatan lain, meskipun beban kerja mereka lebih tinggi. Nah, sudah saatnya marginalisasi ini diakhiri. Bidan harus diberi ruang untuk berkembang dan dihargai sebagai tenaga kesehatan utama dalam sistem pelayanan ibu dan anak. Marginalisasi dalam kebidanan bukan hanya persoalan teknis, tetapi menyentuh nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Ketika bidan tidak diberi ruang untuk berkembang, ketika ibu-ibu dari kelompok rentan tidak mendapat pelayanan yang layak, maka ada ketimpangan yang harus kita akui dan harus diperbaiki bersama. Sudah saatnya semua pihak, mulai dari pembuat kebijakan hingga tenaga kesehatan, bekerja bersama membangun sistem kebidanan yang inklusif dan berkeadilan. Sebuah sistem yang tidak hanya fokus pada angka, tapi juga pada makna, menghargai peran, mendengarkan suara, dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Karena kesehatan ibu dan anak adalah fondasi masa depan bangsa, dan itu hanya bisa terwujud jika semua orang mendapatkan tempat yang setara dalam sistem ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.